Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menanam anggrek tanah di dalam pot seperti ini. Pada umumnya anggrek tanah seperti ini ditanam di kebun sebagai anggrek potong. Kita bisa juga menanamnya sebagai tanaman hias di rumah kita di dalam pot seperti ini. Cara garis besar kita bisa bagi dua jenis anggrek tanah berdasarkan tipe batangnya. Yang pertama yang seperti ini, tipe batang tunggal atau monopodial. Dan juga ada yang tipe rumpun seperti yang ini. Ini adalah Cymbidium di tipenya rumpun. Kita akan fokus ke anggrek tanah yang ini, yang tipe batang tunggal. Untuk anggrek tanah tipe ini sangat mudah perawatannya. Begitupun dengan pembungaannya cukup mudah. Jadi secara keseluruhan untuk anggrek tanah tipe ini mudah dirawat atau mudah dipelihara. Yang susah itu adalah menekan tombol like dan tombol subscribe secara bersamaan. Jadi ditekan dulu tombol like nya dan tombol subscribe. Untuk anggrek tanah yang ini selain perawatannya yang mudah, juga pembungaannya yang mudah, harganya juga sangat ekonomis. Untuk yang paling murah kita jual di harga Rp10.000 aja satu batang seperti ini untuk ID Scorpio kuning dan Panda Douglas yang ini ID ini. Untuk ID yang lainnya beda harganya. Nanti kita bahas lebih lanjut di akhir video untuk harga anggrek ini. Untuk yang minat boleh silakan hubungi nomor admin nanti di akhir video ya. Kita dahulukan cara menanamnya. Kita siapkan dulu tanamannya. Sudah ada tanamannya, kita siapkan pot. Kita dekatkan dulu kameranya agar lebih jelas. Langkah yang pertama, siapkan tanamannya, kemudian siapkan pot dan juga media tanam dan juga tiang penyangga ya. Jadi 1/4 bagian pot diisi dengan tanah, 1/4 bagian diisi dengan tanah. Tanahnya yang gembur ya, boleh tanah merah ataupun tanah hitam ataupun tanah coklat, tidak masalah, yang penting gembur. Asal jangan tanah kuburan, serem. Tahu tanah sengketa gak boleh, tanah yang aman aja. Setelah kita isi dengan tanah sebagian pot atau 1/4 bagian dari pot, kita tanam anggreknya seperti ini. Boleh ditancapkan, boleh juga nempel sedikit, kemudian dikubur dengan sabut kelapa. Nah seperti ini ya, sabut kelapa. Nah seperti ini aja. Nah nantinya akar akan berkembang di sabut kelapa seperti ini dan akan merambat dengan sendirinya ke tanah. Seperti ini aja cukup. Satu pot bisa diisi dengan beberapa anggrek ya, seperti yang ini. Jika potnya seperti ini cukup besar, kita bisa isi dengan beberapa jenis anggrek. Beda jenis pun tidak masalah. Misalnya yang ini kan ID-nya Miranda, ya ini wangi. Sedangkan yang ini blossom, yang ini pada Douglas, yang ini ada juga Gem Story. Saya isi dengan 4 jenis anggrek tanah. Bisa digabung. Yang penting jangan digabung dengan anggrek tipe rumpun seperti ini. Jadi sama anggrek tipe monopodial tidak masalah, digabung dalam satu pot seperti ini. Tergantung potnya. Kalau potnya kecil jangan digabung terlalu banyak. Diatur-atur aja, yang penting ada ruang gerak untuk perkembangan daun dan akar. Kita lanjutkan lagi ke sini. Setelah seperti ini, diberi tiang penyangga agar tidak roboh. Nah, seperti ini aja, lalu ikat. Tujuannya agar tidak roboh ya. Untuk masalah pembungaan dan perawatannya nanti kita bahas juga. Nah kurang lebih seperti ini. Simpan di tempat yang teduh untuk sementara waktu. Untuk anggrek ini akan mudah berbunga jika terkena sinar matahari secara langsung. Jadi harus full matahari, full sun, full rain untuk anggrek tipe ini. Tapi pada fase seperti ini, pada awal penanaman, disimpan dulu selama 1-2 minggu sampai akar baru keluar, atau sampai akar yang lama seperti ini mulai tumbuh kembali. Untuk yang ini yang gede, ini saya tanam pada dalam kondisi spike. Kurang lebih sudah 10 hari. Sudah 10 hari akar barunya atau akar yang lama sudah mulai tumbuh kembali, tapi belum siap untuk full matahari. Ini baru sedikit. Nanti sebentar lagi kalau ini udah agak panjang, simpan ke tempat yang full matahari. Kalau untuk kondisi seperti ini, tempat tidak full matahari pun tidak masalah karena sudah spike. Nanti jika sudah habis bunganya, dipotong dan harus pindah ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Setelah seperti ini,
boleh ditambahkan pupuk atau boleh juga nanti setelah akar baru keluar ditambahkan pupuk. Untuk pupuknya pupuk kandang yang paling bagus. Kebetulan saya pelihara kelinci ya. Nah, ini kebetulan saya pelihara kelinci. Jadi saya manfaatkan kotoran kelincinya untuk pupuk anggrek tanah. Untuk kotoran kelinci yang saya gunakan sudah bercampur dengan sedotan kayu ya. Sedotan kayu dicampurkan dengan kotoran kelinci. Ini cukup bagus. Jadi selain memakai sebut kelapa, alternatif lainnya jika tidak ada sebut kelapa bisa memakai sedotan kayu ataupun memakai sekam mentah dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya yang paling bagus adalah kotoran ayam broiler, biasanya bercampur dengan sekam mentah, ataupun bisa juga kotoran sapi, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak ada, kita cari yang ada aja yang gampang didapat. Bisa memakai pupuk kandang dari kotoran kelinci seperti ini, ataupun kotoran gajah, ataupun kambing, atau apa aja. Yang penting mudah didapat. Karena ini sudah bercampur dengan sedotan kayu, ya tinggal masukkan aja ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan disiram setiap hari. Harus disiram setiap hari. Jadi anggrek ini cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara perawatan. Untuk perawatan atau pemeliharaan anggrek tanah jenis ini tergolong paling mudah. Karena anggrek tanah mudah banget ya ini dirawat dan juga dibungakan. Ini juga sebagai anggrek potong karena memang mudah berbunga dan juga awet bunganya. Biasanya digunakan sebagai anggrek potong. Jadi kalau di kebunnya jika sudah berbunga seperti ini dipanen bunganya aja, dipotong seperti ini, nanti dibawa ke pasar untuk kebutuhan dekorasi dan yang lainnya. Jadi untuk anggrek ini mudah banget berbunga. Yang penting intinya begini, kalau untuk anggrek tanah seperti ini, yang penting anggreknya subur, terkena sinar matahari secara langsung, dan juga penyiraman setiap hari. Anggrek ini akan mudah banget berbunga. Untuk teman-teman yang sudah memelihara anggrek ini tapi susah berbunga, biasanya karena kurang elemen yang tadi, kurang subur karena tidak dipupuk, juga kurang sinar matahari, terlindung dari sinar matahari, terlindung oleh pepohonan atau yang lain, dan juga penyiraman karena kita tanam full rain, full sun. Jika tidak ada hujan, tentu saja harus disiram. Kalau nggak disiram, anggreknya kurang subur nantinya dan akan malas untuk berbunga. Demikian pula jika kurang sinar matahari. Minimalnya untuk anggrek ini terkena sinar matahari selama 4-5 jam per hari. Itu batas minimalnya. Jika terhalang oleh dedaunan ataupun yang lain, atau terhalang oleh pohon, akan sulit untuk berbunga. Akan tumbuh tinggi terus batangnya, tapi berbunga sulit. Tapi jika terkena sinar matahari secara langsung, akan mudah untuk berbunga. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga ada satu lagi, ajir atau tiang. Nah, untuk tiang penyangga jangan terlalu mewah. Maksudnya ada beberapa jenis tiang penyangga yang digunakan untuk tanaman hias merambat seperti philodendron dan yang lainnya. Biasanya tiang penyangga itu bentuknya agak besar, di dalamnya diisi dengan sabut kelapa ataupun moss dan yang lainnya. Nah, yang itu kurang bagus ya kalau yang seperti itu. Jika memakai media tanam atau tiang penyangga seperti itu, nantinya akar-akar baru ini akan merambat di tiang penyangga, dan tiang penyangga itu berfungsi sebagai media tanam. Jadi anggrek ini merasa dirinya tidak tua, tetap muda terus karena akarnya merambat langsung ke media tanam. Idealnya seperti ini aja. Jika ingin lebih bagus, bisa memakai fiber ataupun yang lainnya, ataupun kawat. Yang penting si akar ini tidak langsung merambat ke media tanam, ke tiang penyangga maksudnya. Si akar ini biarkan menggantung bebas. Jadi si anggrek ini biarpun baru 1-2 meter itu sudah merasa tua si anggreknya. Jadi dia bisa mengeluarkan bunga, kurang lebih seperti itu. Untuk harganya cukup murah. Untuk yang gem story kita jual di harga 25.000 yang dewasa ya, yang speknya 50.000. Untuk yang lainnya silahkan hubungi nomor admin. Ada beberapa jenis anggrek lagi yang lainnya. Dan untuk pemesanan silahkan hubungi nomor admin. Kita kirim kondisi spike ya. Kondisi spike paling besar seperti ini speknya. Karena kalau kondisi kenop itu rawan rontok. Untuk yang ini Panda Douglas ditanam atau dikirim kondisi kenop, dan saya tanam kondisi kenop, tidak bertahan paling atasnya ya, rontok seperti ini. Tapi kalau kondisi spike, nah yang ini sudah 10 hari
speknya makin panjang dan biasanya mulus. Untuk yang ini pun, yang ini apa blossom, kita lihat kanopnya mulus. Ini kondisinya spike, ketika kita menanam kondisinya masih spike, jadi lebih kecil, spike-nya lebih aman. Kalau untuk yang ini saya tanam kondisi mekar, kurang bagus juga sih dalam pengirimannya yang bermasalah. Biasanya kalau pengiriman kondisi bunga sudah besar, kenop besar ataupun mekar, biasanya beresiko rontok seperti ini. Jadi lebih aman kita kirim kondisi spike jika inginkan yang berbunga. Untuk yang dewasa jauh lebih aman tentunya. Sekilo mau 10 plant dan kita kirim tanpa media. Karena untuk anggrek ini di kebunnya, ditanam di kebun, di tanah. Jika ada yang berminat, kita potong, jadi kita ngedadak motong di kebun, juga bisa kita kirim dengan media tanamnya. Untuk yang lainnya, jika ada yang belum paham tentang perawatan anggrek ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk yang berminat, silahkan hubungi nomor admin. Anggrek cukup murah, dijamin murah untuk anggrek ini dibandingkan dengan anggrek jenis yang lainnya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang berminat, silahkan di order segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.